Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Dalam hal ini, termasuk rekrutmen honorer. Bapak Ibu, pada video kali ini saya ingin menyampaikan satu informasi yang mana informasi ini merupakan informasi penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer tanah air. Sebagaimana pernyataan Menpan RB bahwa dalam hal perekrutan honorer ada juga KKN. Nah, Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan masih harus menghadapi dilema dalam reformasi birokrasi. Dilema yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah dinyatakan tadinya bahwa ada korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam hal perekrutan honorer. Beliau menyebutkan masih ada korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rekrutmen tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara atau pegawai non-ASN. Katanya kita dihadapkan dilema-dilema untuk reformasi birokrasi. Di satu sisi kita berharap birokrasi berkelas dunia, profesional, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Ini adalah kata Anas dalam acara penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi dikutip melalui YouTube Kementerian Pan-RB pada hari Selasa 6 Desember 2022 hari ini. Tetapi kita sekarang menghadapi ada zona nyaman, ada KKN di dalam rekrutmen honorer non-ASN. Istilah kami masih ada ASDP, anak, saudara, dan ponakan di beberapa tempat. Tetapi banyak juga honorer yang hebat membantu pekerjaan inti di daerah-daerah, sambung Anas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB mengatakan, sebelum penghapusan tenaga honorer di lingkungan instansi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, pihaknya telah meminta agar instansi pemerintah mengirimkan dan melaporkan data jumlah tenaga honorer masing-masing. Sebelum ada SPTJM itu jumlahnya 2,4 juta lebih non-ASN. Setelah ada surat pertanggungjawaban mutlak itu sudah turun menjadi 2,2 juta, ucap Anas. Nah, ada apa ini turun Bapak Ibu? Ini dari 2,4 juta ke 2,2 juta, ya tentunya ini ada sesuatu. Mantan Kepala LKPP ini pun membeberkan masih ada 102 kementerian atau lembaga dan Pemda yang belum mengirimkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang berisikan data jumlah tenaga honorer. Menpan RB meminta agar kementerian dan lembaga segera mengirimkan surat pertanggungjawaban mutlak yang berisikan data jumlah tenaga honorer. Sebab katanya data itu penting untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas. Sebelumnya, status tenaga honorer akan dihapus pada 2023, sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan, baik instansi pusat maupun daerah. Semua statusnya nanti jelas, yaitu P3K dan PNS. Pemerintah melalui Kemenpan RB menyatakan setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai 2023 nantinya hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Baik PNS maupun P3K kemudian disebut aparatur sipil negara atau ASN. Instansi pemerintah bisa merekrut pegawai tetapi dengan skema outsourcing atau alih daya seperti untuk memenuhi tenaga kebersihan dan keamanan. Dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer.
Ketentuan honorer dihapus ini juga termaktub dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi inilah informasinya Bapak Ibu, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa dalam hal perekrutan honorer juga ada KKN. Nah, terbukti bahwa pada data yang semula didata sampai di BKN ada 2,4 juta, yang seterusnya setelah diminta surat pernyataan tanggung jawab mutlak turun menjadi 2,2 juta. Nah, seterusnya kemanakah itu? Nah, tentunya ini perlu dipertanyakan, ya. Sebagaimana tadinya disampaikan bahwa masih ada 102 kementerian atau lembaga yang belum mengirimkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah, tentunya ada alasan, ya, lembaga ini kenapa tidak mengirim SPTJM, karena kemungkinan ada hal yang tidak sesuai dengan mekanisme pendataan honorer non-ASN. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.